Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwan fillah, para pecinta roja dimanapun berada, marilah kita puji syukur kepada Allah Jalla wa ala, karena dengan segala nikmatnya kita dapat merasakan kesehatan dan nikmat-nikmat yang penting yang lainnya seperti nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat dalam talabul ilmi, menuntut ilmu. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, juga para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian marilah kita selalu memanjatkan doa kepada Allah Jalla wa'ala untuk kebaikan para pemimpin kita. Karena kebaikan dari mereka, hidayah yang Allah berikan kepada mereka akan memberikan kebaikan dan juga hidayah untuk kita sekalian. Dan kita pun mengharap kepada Allah, semoga Allah selalu membimbing kita di atas jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah azakumullah, pecinta roja sekalian yang berbahagia. Pada malam ini kita lanjutkan makharijul huruf yang kita pelajari, di mana kita sudah melewati makhraj al-jauf. Lalu kita sudah melewati 3 makhraj berikutnya yang terdapat pada al-halaq. Dan kita akan membaca tentang makhraj al-lisan, di mana makhraj lisan ini ada 10 makhraj. Dan kita mulai dari yang pertama, yakni aqsal lisan fauqu. Ini makhraj yang ada di pangkal lisan, ya. Di mana kita lihat, ya, makhraj tersebut pada gambar, ya, yang nampak, ya, di layar kaca, silakan ditampilkan, ya. Maka dia adalah terletak di dekat tenggorokan atas yang bertemu dengan langit-langit yang terdapat padanya anak lidah, ya. Maka itulah yang dimaksud dengan makhraj qaf, ya, huruf qaf. Jadi bertemunya pangkal lisan yang belakang, yang dekat dengan tenggorokan, dengan langit-langit di bagian belakang, yang di sana terdapat, ya, anak lidah. Jadi kita setelah mengetahui tempat atau bertemunya lidah pangkalnya dengan langit-langit di belakangnya, maka kita praktekkan dengan membunyikan, ya, atau men, menjadikan sukun huruf qaf tersebut.
kita sukunkan atau kita syiddahkan. Aqqa, aqqa. Ya. Maka ketika kita rasakan bagaimana pertemuan lidah dengan pangkal lidah dengan langit-langit belakang, di sanalah makhraj tersebut muncul. Maka dari situ kita membaca huruf qaf tersebut. Ya. Aqqa. Kita baca dengan kasrah. Iqti. Kita baca dengan dhammah. Uqtu. Nah, setelah itu kita memberinya harokat. Aqqa, 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 aqqa. Kita latih ucapan huruf tersebut sampai menjadi kebiasaan kita. Aqqa, 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 aqqaqa, uqtiqa. Dilatih terus-menerus sampai akhirnya menjadi kebiasaan kita. Baik ketika sukun, ketika syiddah, dan juga ketika berharokat fathah, kasrah, atau dhammah. Maka kita mengulang-ulangnya sehingga menjadi kebiasaan kita dan menjadi dzauq, perasaan kita ketika membaca huruf qaf tersebut. Kemudian di bawahnya, jadi agak ke depan sedikit. Maksud di bawahnya ini di bawah lidah, Kalau tadi di pangkal, berarti yang paling akhir, lidah yang paling akhir. Di bawahnya, berarti di hadapannya, di depannya, Itu kita naikkan dia dan kita tempelkan ke langit-langit yang dekat dengan langit-langit yang tadi kita baca untuk mengucapkan huruf qaf. Maka dari sinilah akan keluar huruf kaf. Huruf kaf. Jadi kita ucapkan ak, atau kita syiddahkan akha, akha. Kita baca dengan kasrah iki. Kita baca dengan dhammah uku. Kita ulang-ulang terus-menerus sampai menjadi kebiasaan kita. Aka, ak, akka. Kita ulang-ulang terus-menerus sampai menjadi kebiasaan kita. Akkaka, ukika. Nah, diulang-ulang latihan yang ringan tapi dengan rutin, dengan terus-menerus, maka akan membuat makhraj itu menempel pada makhrajnya yang tepat, dan kita dengarkan dengan telinga kita suara yang keluar dari makhraj kita itu dengan sebaik-baiknya. Sehingga ketika kita pun mendengar dari yang lain ketika membacakan makhraj tersebut, kita dapat mengetahui apakah itu sesuai pada makhrajnya
atau menyimpang dari makhrajnya. Maka diulang-ulang kembali. Aka, akka, akkaka, ukika. Nah ini terus menerus, ya, dengan fathah, dengan kasrah, dengan dhamma, dengan syiddah, dengan sukun, diulang-ulang sampai akhirnya menjadi dzauq kita, kebiasaan kita, dan telinga kita pun ya membiasakannya, sehingga akan membuat setelan yang sudah tepat ya buat kita ketika membaca dan kita mendengar yang lain. Huruf qaf ya yang terkadang dibaca oleh saudara-saudara kita yang belum belajar makharijul huruf, ada yang membaca tanpa qalqalah. Ini jelas keliru. Ya. Harusnya ketika dia sukun, dia baca dengan qalqalah. Dibaca dengan qalqalah. Berbeda kalau dia ya, dalam keadaan tasydid dan tidak waqaf, maka tidak ada qalqalah di sana. Ya. Aqqa, iqqi, uqqu, tidak ada qalqalahnya. Kemudian harus ketika mengucapkan huruf qaf dengan tebal, ya, karena dia memiliki sifat tebal, yakni isti'la, ya, dibaca dengan tebal. Qa, walaupun dia kasrah sekalipun, tetap dibaca dengan tebal. Qi, bukan ki, bukan, tapi qi. Demikian pula dhamma. Qu, qa, qi, qu, dibaca dengan tebal. Huruf qaf berbeda dengan kaf. Jika qaf dengan qalqalah ketika sukunnya, maka kaf tidak qalqalah, tetapi adalah hams. Ini yang harus kita bedakan. Ya. Terkadang orang yang belum belajar makharijul huruf membaca qaf ya dengan kaf, atau sebaliknya membaca kaf dengan qaf. Kaf yang seharusnya tidak qalqalah, tidak tebal, tapi dibaca tebal. Qaf yang seharusnya dibaca tebal dan dia qalqalah, tetapi dibaca tipis dan juga tidak qalqalah. Ini keliru. Pernah kita mendengar ketika membaca kaf, dia membaca dengan dengan tebal. Iyyaqa, misalnya. Iyyaqa na'budu. Nah, ini keliru. Harusnya iyyaka, dibaca tipis. Ya. Atau sebaliknya, qaf yang seharusnya tebal. Ihdinas siratal mustaqim. Tapi dibaca mustaqim. Nah, ini keliru. Mustaqim. Nah, ini huruf kaf. Ya. Tertukar antara qaf dengan kaf. Kaf juga tidak diqalqalah. Bukan ake. Ya. Ake, roman, ake. Nah, ini keliru. Tapi yang ada hams. Ya, yaitu mengalir nafas ketika huruf tersebut
dibaca. Nah, inilah dua huruf yang kita baca, yang mana huruf ini adalah huruf lahawiyah, ya. Ya, ini yang ada pada anak lidah, ya. Dan kedua huruf ini memiliki makhraj yang berdekatan, tetapi beda makhrajnya. Karena itu al-lisan kita baca dua, ya, pada malam ini makhrajnya, dan insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan baca lagi makhraj dari al-lisan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari apa yang telah disampaikan. Beliau menjelaskan tadi bagaimana makhorijul huruf dari al-lisan. Dua huruf telah kita pelajari, qaf dan kaf. Tentunya ini mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya secara betul ketika kita membaca Al-Quran Al-Karim. Baik, seperti yang telah disebutkan, setelah materi kita akan masuk di sesi interaktif, sesi tilawah Al-Quran Al-Karim. Bagi Anda para pemerhati sekalian yang ingin bergabung bersama kami untuk tilawah di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-54. Silahkan bagi Anda para pemerhati sekalian yang kami khususkan untuk ikhwan dewasa, silakan kesempatan pertama untuk Anda yang ingin belajar bersama Al-Ustadz, nanti akan mengoreksi jika ada yang perlu dikoreksi. Ya, kami tunggu di layanan telepon. Ya, silakan. Halo. Mungkin sudah ada yang terhubung atau masih? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Pak Rashid. Masya Allah, Pak Rashid. Alhamdulillah, Pak Rashid berjumpa kembali nih, walaupun di udara ya. Sehat Pak Rashid ya? Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Pak Rashid sudah siap ya tilawahnya? Siap. Silahkan ayat ke-54. Pak. Ya? Di TV lihat. Iya, Iya. sudah tampil? Sudah. Sudah. Cukup Wa panjang. iz ya. Iya. Silahkan Pak. Wa iz ha atau wa iz ko, Pak? Wa idh qala. Ayat 54 ya, Pak ya? Oh iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul izla fatubu ila bari'ikum. Coba diulang lagi, Pak ya. Konsentrasi. Mulai dari innakum zalamtum. Oh, dari situ. Innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul izla fatubu ila bari'ikum. Iya, bagus. Dari mana, Pak? Langsung boleh faqtulu atau dari fatubu boleh ya. Ada fa di sana ya. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum. Zalikum khairul lakum. Konsentrasi. Zalikum khairul lakum. Khairul lakum. Astagfirullah. Zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Iya, barakallahu fiik, Pak Abdul Rashid. Masya Allah ya. Nafasnya kelihatan ya. Abdul, Pak Ahmad saya. Oh, Pak Ahmad katanya. Ahmad Rashid. Rashid ya.
Rasid. Rashid. Sesuai KTP ya Pak ya. Udah lama salah juga. Ra bukan ra ya Pak ya. Jadi Iya. aksennya aksen Indonesia aja, nggak mau Arab ya. Ra ya. Ra kalau di kita kan. Di kita ra ya betul Pak ya. Iya, taib. Ada pertanyaan Pak, silakan. Saya nggak ngikutin dari awal Pak tadi Iya, tentang apa ya, kop dan kap ya. Qaf dan kaf ya. Selama ini saya banyak salahnya itu ketika kop itu Pak Ustadz, itu mirip-mirip kap dia gitu. Iya. Bukan kap yang mirip-mirip kop. itu Qaf yang saya- mirip kaf ya. Iya. Dan kaf jadinya Gimana itu, kof. Pak Ustadz? Kebalikannya. Iya. Iya. Enggak, yang di pangkal tenggorokan itu kop ya Pak Ustadz ya. Bukan di pangkal tenggorokan ya. Pangkal lidah. Pangkal lidah maksud saya. Iya, pangkal lidah bertemu dengan langit-langit bagian belakang ya. Itu yang pertama Pak Ustadz, ketika dia mati ya istilahnya ya. Sukun. Sukun Iya. ya. Itu ada yang ngajarin misalnya kok, ada lagi langsung aja katanya. Bagaimana Pak Ustadz ya? Maksudnya langsung gimana Pak? Sukunnya itu kan kadang-kadang orang itu contohnya susah. Langsung dibaca gitu. Tolak gitu. Ya, yang dimaksud yakni qalqalah ya. Misalnya Bapak Iya. membaca Qul a'udzu birabbil falaq gitu kan? Iya, maksudnya falak atau falako gitu Pak Ustadz. Lebih ke O apa lebih ke ya? Iya, ke nggak apa-apa ya. Kalau falaqo, kalau membacanya falaqo, berarti ko-nya bukan sukun Pak, tapi harokat. Ya. Oh, Ya. itu tapi- yang mirip-mirip ketika tasdid Pak Ustadz. Kalau tasdid ya, berarti sebelum dia keluarkan qalqalahnya, dia tekan terlebih dahulu untuk menunjukkan bahwa di sana ada tasdid. Oh, Gitu. Jangan sebaliknya. Karena ada qari imam-imam pembaca Al-Qur'an yang keliru ya. Tidak ada tasdid tapi dia tasdidkan. Nah, misalnya qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini keliru, Pak. Ya. Ini keliru. Iya. Ya, karena di situ tidak ada tasdidnya. Ya. Atau biasanya al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Nah, ini keliru. Ya, harusnya tidak perlu dia tahan karena tidak ada tasdid. Tapi dia lepas saja. Qul huwallahu ahad. Dilepas saja. Ahad ya. Iya, betul ya. Oh, iya. Iya. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga terus semangat Pak Rashid ya. Iya. Pak Rashid ya. Iya. Insyaallah jazakallahu khair atas interaktifnya untuk Pak Rashid yang berada di Jakarta. Pembacaan surat Al-Baqarah ayat yang ke-54. Baik, untuk selanjutnya silahkan kami berikan kesempatan yang kedua untuk tilawah di surat Al-Baqarah ini ayat yang ke-55. Mungkin sudah ada yang terhubung. Yang kedua silahkan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Dengan Abu Ahmed dari Pekanbaru Ustaz. Abu Ahmad di Pekanbaru. Beliau Mohon ya. maaf ya. Dikecilkan terlebih dahulu volume monitornya. Abu Ahmad yang berada di Pekanbaru. Sudah? Baik. Iya, supaya tidak ada pantulan suara di belakangnya ya. Silahkan tilawahnya ayat yang ke-55 Abu Ahmad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma ba'atsnakum min. Ayat ke-55 di atasnya Pak ya. Oh ya. Bismillah. Ta'awud terlebih dahulu.
Wa iz qultum ya Ta'awud Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulang kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa iz qultum Wa il. lan Coba perhatikan Pak. Bukan wa is, bukan mengeluarkan desis ya Pak ya. Ya, wa il. Coba ulang lagi. wa iz qultum ya Musa lan Ya, 2 harokat, ya-nya 2 harokat. Wa il qultum ya Musa. Coba ulang lagi. wa iz qultum ya Musa lan nu'mina Nah, nun sukun bertemu dengan nun di hadapannya, ya. Nun lagi ya. Wa il qultum ya Musa lan. Nah, ada nun bertemu nun, gunnah ya. wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka Jangan dipanjangkan naknya, Allah jangan dipanjangkan. Lan nu'mina laka hatta. Coba lagi. lan nu'mina laka hatta narullaha jahran Kembali haknya jangan dipanjangkan. Hatta narallaha jahrah. hatta narullaha jahratan fa'aghazatkumus sa'iqat Lagi. Fa'akhadat. fa'aghazatkumus sa'iqatu wa antum Sa'iqatu wa antum. Tu-nya jangan dipanjangkan ya. Ulang kembali. Fa'akhadat. fa'aghazatkumus sa'iqatu Sa. 2 harokat. Sa. fa'aghazatkumus sa'iqatu wa antum Sa'iqatu wa antum. Tu-nya jangan dipanjangkan. sa'iqatu wa antum tansurun Tanzurun. Dha. Zi. Zu. Zu. Jadinya ya. Yo, ya. Ya. Tanzurun. Wa antum tanzurun Ya, ketika membaca ikhfa wa antum ya dibaca dengan ikhfa. Tanzurun. Ya dibaca dengan tebal karena di depannya huruf dha ya. Siap-siap huruf dha yang tebal ya. Coba diulang lagi. Wa antum. tansurun Nah, bukan tan, bukan su ya. Wa antum ta'lu ya. tanzurun Iya, barakallahu fiik. Bu Ahmad. Babu Ahmad dari Riau ya. Semoga terus bersemangat dan Allah tambahkan semangatnya dalam menuntut ilmu ya. Iya, mudah-mudahan terus belajar ya Pak ya. Baik. Nah, baik, terus semangat Pak ya. Abu Ahmad yang berada di Pekanbaru Riau, jazakallah khair atas interaktifnya, tilawahnya di ayat yang ke-55. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya silahkan kami berikan kesempatan untuk Anda yang ketiga tilawah di surat Al-Baqarah ini, ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-56. Silahkan kami tunggu. 6. Halo. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Khairul di Karawaci, Ustaz. Pak Khairul di Karawaci. Masya Allah. Silahkan Pak Khairul tilawahnya ayat ke-56. Iya. Silahkan. Belum kelihatan TV-nya, Ustaz. Iya. Sekarang sudah ya, mungkin agak lama ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma ba'atsnakum min
ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ya. Lanjutkan. Wa dhallalna 'alaikumul ghama wa an. Nah, lihat mimnya ada dua. Mimnya ada dua ya. Konsentrasi. Ya. Oh iya, Ustaz. Konsentrasi. Wa dhallalna 'alaikumul ghama wa. Nah, ulang lagi Pak Khair, coba ghamama ya. Konsentrasi Pak ya. Ya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Iya, bagus. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Iya. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Baik, barakallahu fiik ya Pak Abdul Khair ya dari Karawaci ya. Semoga Allah tambahkan terus semangatnya dalam menuntut ilmu ya. Ya, baik, ada pertanyaan silakan Abdul Khair. Tidak, Ustaz. Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Ya, perlu Khair ya. konsentrasi ya kita Iya. baca ya. Kadang-kadang ada dua huruf yang bergandengan dekat sama hurufnya ya. Jangan sampai kita terlewatkan ya. Nah, iya baik. Syukran jazakallahu khair atas tilawahnya untuk Pak Khair ya yang berada di Karawaci. Mudah-mudahan bisa diambil faedahnya dari apa yang dikoreksi oleh Al-Ustadz. Baik, selanjutnya silahkan yang keempat tilawah di surat Al-Baqarah ini. Nah, halo. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Winarno di Joglo. Siapa? Winarno. Pak Winarno di Joglo, Jakarta ya? Iya, betul. Nah. Alhamdulillah Pak Winarno, silahkan tilawahnya ayat yang ke-58. Ya, silakan Pak Win. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qulna. Jangan diqalqalakan huruf dal. Wa idz qulna. Nah, huruf dal baru qalqalah. Zal tidak ya. Wa idza qulna da'khulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum. Demikian pula huruf nun jangan dibaca qalqalah ya. Jangan minha tapi baca minha ya. Diulang lagi. Wa idza Wa id, jangan wa id. Kalau wa id itu qalqalah ya. Wa id qulna da'khulu. Wa id qul nadkhulu. Huruf dal nad. Nah, itu qalqalah ya. Ya Ustaz. Wa id qulna da'khulu hadhil qaryata. Ya, konsentrasi kembali ya, ulang lagi. Sekali lagi huruf zal tidak qalqalah. Yang qalqalah huruf dal. Beda ya, zal dengan dal. Wa il qulna dakhulu. Nah, coba ulangi. Wa il qulna dakhulu hadhil qaryata fakulu minha. Ya, ambil napas terlebih dahulu Pak ya, ketika membaca dengan tartil, artinya dengan bacaan yang bagus. Demikian pula nafasnya harus yang sekali nafas ya. Coba diulang lagi. Wa idh qulna da'khulu hadhil qaryah. Nah, Bapak tadi di sini hadhil, ambil napas ya.
Kalau Bapak tidak sanggup, maka Bapak ambil yang pendek. Wa il qulna dkhulu hadhil qaryah. Sampai situ saja, Pak, ya. Wa idh qulna dkhulu hadhil qaryah. Nah, lanjutkan. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Wa kulu Fa, minha. bukan wa. Fa. Aku. Fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Iya, bagus. Wadkhulul baba sujjada. Wadkhulul baba sujjada. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Wa qulu Wa qulu qittatun naghfir lakum khatayakum. wasanazidul muhsinin. Wa sanazidul muhsinin. Barakallahu fiik, ya. Nah, jadi kalau Bapak membaca napasnya nggak kuat, pendek-pendek saja tidak apa-apa, ya Pak, ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak, ya, untuk belajar, ya. Thalabul ilmi, ya. Nah, Pak Winarno ya, Pak Winarno, ya. Joglo ya. Nah, baik. Syukran jazakallahu khair atas interaksinya bersama kami tilawah di surat Al-Baqarah ini ayat yang ke-58 ya. Mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya apa yang telah dikoreksi oleh Ustaz. Baik, untuk selanjutnya silahkan kami berikan masih ada waktu kesempatan tilawah di surat Al-Baqarah ini ayat yang ke-59. Silahkan. Kami tunggu. Halo. Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Bagus. Di mana, Pak Bagus? Di Lenteng Agung. Di Lenteng Agung. Silahkan Pak Bagus tilawahnya surat Al-Baqarah 59. Bentar Ustaz, ana cari ini dulu. Dari mushaf, ya. Halaman 9. 59 ya? Ya, di halaman 9, ya. Kalau antum buka mushaf Timur Tengah, ya. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ Lagi. Qaulan. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ Huruf qafnya tebal, ya. Qaulan ghairal ladzi dibaca tebal, ya. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ Qaulan. Jangan ditahan nunnya, ya, terlalu lama, ya, karena dia izhar, ya. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ Fa'anzalna, dua harokat naknya. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Ya, bagus. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ
موسى لقومه. Panjang pendeknya perhatikan ya, jangan terburu-buru bacanya. Ya. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب. Nah, coba lihat ya. Na memang dia panjang, tapi bertemu dengan ya sukun ya, maka tidak dipanjangkan. Faqul nadrib. وإذ استسقى موسى لقومه. Musa kembali. وإذ استسقى موسى لقومه. Musa. Nah, itu ya, dua harokat ya. Coba konsentrasi ketika membaca, melihat ya dengan mata dan membaca dengan lisannya, konsentrasi. وإذ استسقى موسى لقومه. Kembali, sa-nya panjang atau pendek? Panjang, Ustaz. Iya, coba ulang lagi. Musa. وإذ استسقى موسى لقومه. Nah, antum baca panjang atau pendek itu sa-nya? Oh, panjangan Ustaz. Bukan kepanjangan, nggak ada panjang sama sekali ya. Oh. Coba ulang lagi. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك. Fakul naud. Huruf dot qalqalah tidak? Qalqalah, Ustaz. Huruf dot huruf qalqalah? Enggak ya? Hah? Enggak, bukan qalqalah, Ustaz. Nah, bukan qalqalah. Kalau antum jawab qalqalah, saya tanya antum di kitab mana tuh, tajwid yang mana ya, huruf dot qalqalah ya. Coba baca kembali. Jika tahu tidak qalqalah, jangan qalqalah. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب. Masih qalqalah tidak? Oh, masih, Ustaz. Ya, coba ulang lagi. Jangan sampai qalqalah ya. Faqul nadrib. Coba. Faqulna eضرب. Mad masih qalqalah juga ya. Antum tahan terlebih dahulu makhraj dotnya. Ab. Ya. Jangan adha. Kalau adha, nah itu antum pantulkan ya. Wa idhis tasqa Musa liqaumihi faqul nadrib. Ya, coba ulang lagi. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك. Masih qalqalah. Faqul faqul nadrib bi'asakal hajar. فقلنا اضرب بعصاك الحجر. Nah, begitu ya. Tetapi tidak menghilangkan sifat isti'la'nya ya pada huruf dot itu ya. Lanjutkan. فانفجرت منه اثنتا عشرة. Jangan dikolkola huruf sa-nya. Fang, bukan faang ya. Fang. فانفجرت منه اثنتا. Nah, kembali lagi. Jangan dikolkolakan yang bukan huruf kolkol. Huruf sa bukan kolkolah. Jangan dibaca min husnata. Nah, ini kolkolah lagi ya. Tapi ditahan ya. Fajarat min husnata. Coba. فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. Asyrata, jangan asyrata, kembali lagi qalqalah lagi ya. Asyrata aina. عشرة عينا. Iya, bagus. قد علم كل أناس. Kullu, ada dhammahnya. قد علم كل أناس مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Fil ardi. Lagi. Fil ardi. Jangan dipanjangkan dotnya. Wala ta'saw. Ulang kembali. Halo? Halo? Terputus kayaknya. Halo? Pak?
Ya, terputus ya. Bagaimana? Terputus ya? Ya, belum selesai saja. Iya, Ayat tinggal 60 hilang ya. Jadi wala ta'tsaw fil ardi Oh, ya. sedikit Nah, lagi. ini Betul. tidak dot kasrah tidak dipanjangkan ya. Ya. Baik, kita ulangi ayat ke-60 ya insyaallah ya. Iya, kami mohon maaf jaringan teleponnya terputus ya untuk antum. Tilawah dari yang di ayat ke-60-nya belum selesai. Mungkin bagi Anda para pemerhati sekalian yang lainnya yang ingin mencoba tilawah melanjutkan di ayat yang ke-60 ini, silakan kami tunggu. Iya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Zainal Ustaz Zainal di mana, Pak Zainal? di Ujung Harapan. Di Ujung Harapan. Masya Allah, harapannya ada di ujung ya. Bekasi. Silakan Pak Zainal. Ayat berapa Ustaz? 60. Ayat 60. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'ama. Zainal, Ya, Pak. huruf Ya. dotnya tadi sudah saya peringatkan ya. Iya. Salah seorang ikhwan saya peringatkan huruf dot ya. Qalqalah bukan huruf dot ini. Bukan. Ya, kalau antum tahu bukan qalqalah ya, jangan diqalqalahkan. Praktekkan. Antara ilmu dengan amal harus sama. Iya, Ustaz. Afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaka. Ditahan. Faqul nadrib. Oh ya, Ustaz. Faqul nadrib. Bukan diganti makhrajnya, bukan ya. Bukan ke depan, tapi dia dari sisi lidah baik kanan maupun kiri yang bertemu dengan gigi geraham ya. Faqul nadrib, ditahan ya. Rib nadrib. Bukan nas ya, bukan naud tapi naud, naikkan tengah sisi lidahnya ke gigi geraham di belakang ya. Nad gitu. Nah, naud Nad. jangan dilepas. Kalau dilepas naud qalqalah ya. Iya. Ya. Faqul nadrib. Nah, jangan dari depan lagi. Naud rib. Di belakang ya, Ustaz? Iya, dengan gigi geraham. Gigi geraham itu ada di bagian belakang. Ada 4 gigi di sana berbaris, itu semuanya gigi geraham. Faqul nad. Iya, betul. Faqul nadrib asakal hajar. Baknya ada 2 ya. Bak yang kedua berharokat kasrah. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Bi'asa 2 harokat shadnya. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Huruf baknya tidak ada qalqalah ya. Karena huruf ba yang pertama masuk kepada ba yang kedua dan dia bertasydid ya. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Iya, bagus. Lanjutkan. Fajarat minhu sanata. Nah, ini ya. Antum termasuk yang sering juga nih nun dikolkolahkan, sa dikolkolahkan ya. Jangan terbiasa membaca seperti itu ya. Fajarat min husnata asyrata aina. Coba ulangi. Fajarat min husnata asyrata aina. Iya, bagus. Qad alima kullu. Jangan dibanyakan lamnya. Qad alima kullu unasim masrabahum. Masyrabahum. Ra-nya jangan dipanjangkan. Masyrabahum. Iya, bagus. Kulu wasrabu. Kulu
washrabu. Jangan dikola-kola huruf shinnya. Kulu washrabu mir rizqillahi wala. Nah, la Allahnya lafadznya 2 harokat. Kulu washrabu mir rizqillahi wala. Nah, lagi ya. Mir rizqillahi, la panjang ya. Huruf zai juga jangan diqalqalah ya. Kulu, ulang kembali. Kulu washrabu mir rizqillahi wala ta'asaw fil ardi. Ain pun jangan antum kenakan qalqalah ya, sehingga ya wala ta'sa nah, jangan wala ta'sau Wala ta'saw fil ardi mufsidin. barakallahu fiik ya. Ya, terus ya, semoga Allah tambahkan ya semangatnya menuntut ilmu supaya bisa memperbaiki kesalahan-kesalahannya ya. Afwan. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal ya di ujung harapan. Kasih tilawahnya, Masya Allah, alhamdulillah bisa terselesaikan ayat yang ke-60-nya ya. Mudah-mudahan bisa diambil faedahnya untuk Bapak terkhusus dan untuk para pemerhati semuanya dari apa yang telah dikoreksi oleh Ustaz. Baik, alhamdulillah sudah cukup banyak yang masuk di kesempatan malam hari ini. Tilawah di surat Al-Baqarah ini alhamdulillah sudah sampai ke ayat yang ke-60. Dan mungkin sementara kita akan beralih terlebih dahulu. Jika masih ada waktu, kita akan lanjutkan untuk sesi tilawahnya. Kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di line pesan singkat. Dan mungkin bagi Anda yang ingin bertanya, silakan. Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui SMS. Baik, yang pertama kami ajukan ada pertanyaan dari Arga yang berada di Bangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana cara membaca surat Al-Maidah ayat yang kedua pada bacaan wala amina? Iya, silakan ayat kedua. Al-Maidah. Ayat kelima, surat kelima. Ayat kedua ya. Panjang. Iya, lumayan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sha'airallahi wala ash-shahral harama wala al-hadiya wala al-qala'ida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fasṭadu wa la yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya, barakallahu fiik. Tadi yang ditanyakan yaitu pada kalimat wala nah itu ya. Nah, dibaca bagaimana ya hukumnya? Maka kita lihat situ amina. Maka ini termasuk mad lazim ya, kilmi mustaqal. Ya. Ya. Ada tekanan. Ada tekanan. Ya, disebut nabar. Wala gitu ya. Tasdid ya. Maka ya dinamakan mad lazim kilmi mustaqal. Jadi seperti ada diayunkan gitu. Iya, betul. Untuk menunjukkan di situ ada tasdid ya. Seperti bola boli Ya, seperti itu saja ya. Sama ya. Ya demikian ya untuk Abu Arga yang berada di Bangka. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Batam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, jika kita membaca Al-Quran di HP, apakah nanti di hari kiamat bacaan tersebut bisa memberi syafaat kepada kita? Iya, membaca Al-Quran baik di HP maupun di mushaf maupun membaca yang ada dalam hati kita, maka itu sama hukumnya. Ya, sama hukumnya dengan pahalanya 10 kali setiap hurufnya, ya. Jadi tidak ada perbedaannya, ya. Yang jelas bacaan kita harus benar, ya, sesuai dengan ilmu, ya, di atas ilmu, sehingga kita harus belajar, ya, dan dengan bahasa Arab, ya. Yang tidak mendapatkan pahala adalah ketika seseorang membaca Al-Quran tetapi huruf-hurufnya bukan huruf-huruf Arab, ya, Latin. huruf Latin. Nah, itu ya, karena yang diberi pahala bagi yang membaca dengan melihat nazar, maka dengan Al-Quran yang memang berbahasa Arab, ya, karena setiap hurufnya adalah 10 pahala, ya. Wallahu a'lam. Iya, nah baik, syukron jazakallahu khair atas jawabannya, demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan, tadi dibahas mengenai huruf qalqalah dari faedah-faedah bacaan para penelpon. Mohon dijelaskan mengenai huruf-huruf qalqalah, Ustaz. Iya, kita sudah ketahui bahwa huruf qalqalah ada 5, ya. Nah. Qutbu, jadin, ya. Qaf, ta, ba, jim, dan dal, ya. Nah, itu 5 huruf qalqalah dan sudah disepakati oleh para ulama ahli tajwid, ya. Nah, tadi yang kita bahas itu yang bukan qalqalah justru, ya. Yang bukan qalqalah yang dibaca. Kenapa? Karena ini adalah membaca, ya. Dan membaca itu menunjukkan kebiasaan, ya. Nah, kebiasaan kita ketika membaca selama dia tidak dibimbing oleh guru yang benar-benar ahli dalam membaca tajwid Al-Quran, ya, maka kalau dia tidak pernah ada yang menegurnya, begitulah terus bacaannya, ya. Tapi alhamdulillah, ya, beberapa saudara-saudara kita yang membaca, ya, yang kita dengar, maka kita tegur, kita luruskan, ya, supaya bacaannya sesuai, ya, dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid, ya. Makanya di kesempatan malam Rabu ini kita belajar bersama-sama, belajar memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Bisa jadi Anda merasa sudah benar bacaannya, ya, tapi hendaknya Anda melihat, ya, dan hendaknya Anda berkeinginan untuk mengetahui benarkah bacaan Anda yang Anda telah miliki tersebut. Silakan, ya, kita arad, ya, dinamakan arad, kita tampilkan bacaan kita, ya, karena saya pribadi dahulu pun demikian, ya. Ketika kita belajar, ya, kita merasa sudah bisa, ya. Ternyata ketika bersama dengan guru barulah kita mengetahui, ya, bahwa di sana ada kekurangan-kekurangan kita, ya, sehingga kita harus benarkan. Karena tujuan kita belajar adalah untuk menghindari kesalahan-kesalahan, ya. Sehingga ketika membaca jauh kita dari kesalahan, dan itulah tujuan dari seseorang mempelajari ilmu tajwid. Wallahu a'lam. Jadi walaupun pertemuan kita hanya singkat, ya, 1,5 jam kurang lebih, ya. Iya. Tapi ketika ada koreksi 1-2 mungkin itu bisa jadi cuma semangat buat kita. Iya. Oh ternyata kalau terlalu banyak dikoreksinya juga pusing juga. Betul. Mungkin itu Sedikit ternyata sedikit, bacaan ya, kita selama ini salah. Gitu, ya. Kalau sedikit dia perbaiki, nanti dia baca lagi berikutnya. Iya. Ada yang ketahuan lagi yang mana yang diperbaiki, ya. Terus seperti itu, ya. Kalau banyak malah bingung, ya.
ya seperti yang pertama Pak Rashid ya. Nah, semakin waktu kelihatan ya, semakin bagus ya. Ya, mungkin di awal dia ada beberapa yang diperbaiki. Kemudian kesini alhamdulillah. Ya. Nah, itu yang kita harapkan. Betul. Ya. Jadi ada perubahan ya. Jadi Ke semangat arah ya. yang lebih baik ya. Jadi ini merupakan koreksi yang mungkin ya hanya Iya. singkat saja. Koreksi mungkin terkadang ada yang merasa tidak enak mungkin. Betul. Ya. Tapi itu adalah yang harus kita katakan ya, bahwa itu bacaannya keliru ya, itu yang benar bacanya seperti ini ya, itu yang harus kita katakan ya. Bukan kita sembunyikan, tidak ya, tapi kita katakan ya, mana yang harus kita katakan dan mana yang harus kita perbaiki ya. Mungkin ketika saya mendengar bacaan para pemirsa, para pemerhati roja ya, bacaannya itu ya terlalu banyak yang keliru, saya akan mencari yang paling pentingnya, di antaranya makharijul huruf terlebih dahulu ya. Walaupun mungkin yang lainnya ada yang keliru tapi tidak saya perbaiki terlebih dahulu ya. Saya memprioritaskan makharijul huruf terlebih dahulu. Sampai nanti berikutnya sudah diperbaiki, maka kita perbaiki terus. Seperti itu. Ini fungsinya pertemuan kita, insyaallah ya. Iya, jazakallahu khair atas jawaban dan nasihatnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Abu Fauzan yang berada di Bekasi. Barakallahu fiik. Ya Ustadz, bagaimana tips cara menguatkan hafalan kepada anak yang mungkin masih 1 juz namun belum mutqin dan di sela-sela kesibukan dalam bermainnya Ustadz, dan belajarnya. Mohon tipsnya. Iya, anak-anak itu lebih kuat hafalannya daripada orang-orang dewasa ya. Nah, bagi mereka-mereka yang sudah menghafal 1 juz, maka diusahakan hafalannya itu diulang dalam 4 hari ya. Diulang dalam 4 hari. Bagaimana caranya 4 hari? Ya dibagi 4. 1 juz itu, juz 30 misalnya, dibagi menjadi 4 ya. Hari yang pertama dia membaca dari An-Naba ya, dari An-Naba, kemudian An-Nazi'at, kemudian Abasa dia baca, kemudian sampai Idza Syamsu Kuwirat, kemudian Al-Infitar ya, sampai 5 surat. Ya. Pada hari kedua baca Al-Mutaffifin ya, kemudian Al-Insyiqaq, kemudian Al-Buruj, kemudian At-Tariq, Al-A'la ya, sampai sini. Itu hari kedua ya. Kemudian hari yang ketiga dia baca dari Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah ya, surah Al-Ghasyiyah ya, sampai dia baca di surah Al-Lail ya, Al-Lail ya. Dan hari keempat terakhir dia baca Wadduha sampai An-Nas ya. Seperti itu ya. Nah, namanya anak-anak harus ada yang menunggu ya, baik itu ibunya atau bapaknya, abi atau uminya ya. Kalau abi uminya belum hafal, nggak apa-apa dia sambil memegang mushaf, dia dengarkan ya. Hari pertama surat An-Naba sampai surah Al-Infitar ya, baca, dengarkan sampai selesai. Kalau ada yang keliru diingatkan. Nah begitu ya, tidak bisa kita biarkan dia murojaah sendiri ya, karena nanti dia namanya anak-anak ya, karena belum terbiasa. Sampai kita percaya dengan anak tersebut kalau dia benar-benar ya memurojaahnya ya. Sambil kemudian jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada anak kita. Wallahu a'lam. Dan jangan lupa jauhkan dari HP dulu ya. Iya. Karena berat ini. Jelas itu. Kalau sudah kenal dengan HP, Masya Allah. Iya. Nah, sekarang agak berat kalau sudah kenal dengan HP. Ya. Iya, baik. Sekarang atas tipsnya ya dan nasihatnya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Altaf ya di Depok. Ya Ustadz, bagaimana cara membaca surat Yusuf ayat yang ke-9?
Surat Surat 12. ke-12 ya. Oh, Iya. Qalu bukan di bawahnya berarti ya. Oh, uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Iya. Mungkin Itu ayat berapa? 9. Ayat 11. 9. 9 ya? Nah, 9. Iya. 9. Mungkin itu yang dimaksud awalnya. Cara Awalnya baca ya. awalnya ya. Setiap ya kata kerja ya yang merupakan perintah ya, maka dilihat dari huruf ketiganya ya. Di situ huruf ketiganya uqtu ya, huruf ta berarti ya. Huruf ketiganya berharokat dhammah. Maka kalau berharokat dhammah kita baca awalnya dengan dhammah ya. Sebaliknya kalau harokatnya huruf ketiga itu adalah kasroh atau fathah, maka bacalah dengan kasroh ya. Nah, itu kaidahnya. Perintah. Iya, karena di situ kalimat perintah. Perintah ya. Kecuali fi'il kita ya. Ya ini fi'il amr. Oh, fi'il amr maksudnya. Iya maksudnya. Kecuali isim ya mungkin ya. Kecuali isim. Nah, kecuali Nah, isim. kalau isim biasanya di awal-awal itu dengan fathah ya, seperti alhamdulillah. Nah, itu kan di awal-awal itu dengan fathah. Ya demikian ya untuk Ummu Altaf yang berada di Depok, dan selanjutnya dari Kuslan yang berada di Jakarta. Ya Ustaz, berapa harokat apabila waqaf di lafzul jalalah? Ya, 6 harokat ya. 6 harokat karena dia disamakan dengan arid lis sukun. Misalnya kita baca Muhammadur Rasulullah. Nah, ini lafzul jalalah ya. Kita baca dengan 6 harokat. Iya, baik demikian ya. Untuk yang bertanya, mudah-mudahan menyimak. Selanjutnya ada pertanyaan, Ustaz, pada ayat yang ke-15 surat Al-Insan dibaca qawarir atau qawariro, dan tanda bulat apa yang ada di huruf ro tersebut, Ustaz? Iya. Kalau kita lihat tanda bulatnya itu lonjong, ya, maka berarti ya kita membaca ketika sukun, ya, ketika kita wakafkan, ya, dengan harokat, jadi qawarira. Tapi kalau ya bulatnya, tanda bulatnya itu adalah tanda bulat sifar ya, bukan lonjong ya, sifar mustadir yang bulat ya, tidak lonjong ya. Kalau yang pertama yang tadi bulat lonjong, ini bulat saja ya. Maka berarti kita baca ketika wakaf ya, dan ketika wasol dengan sama ya, dengan pendek itu ya. Paham insyaallah ya cara bacanya. Kalau kita ketemu dengan sifar yang mustatil ketika dia dalam keadaan membaca wasol, maka dibaca pendek ya. Tetapi ketika dibaca dengan ya wakaf, maka dibaca dengan panjang. 2 harokat. Ya, 2 harokat. Ya, sedangkan yang sifar mustadir yang bulat, maka dia sama ya. Tidak dibaca panjang baik wakaf maupun wasol. Nah, di situ di surat Al-Insan itu ada 2 ya. Ya. Wa yutafu 'alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Nah, di sini tanda sifarnya mustatil. Ya, lonjong. Ya, maka dibaca dengan wakaf
dengan 2 harokat. Ya. Tapi kalau disambung tidak dibaca panjang, gitu, dibaca pendek, ya. Jadi dibaca pendek. Qawarir, qawarir. Ya. Yang kedua, kita sukunkan, kita wakafkan karena dia sifarnya adalah sifar mustadir, maka berhenti. Ya, maka kita baca qawarir, qawarir. Nah, demikian pula ketika kita baca wasol, ya, qawarir min fiddatin qaddaruha taqdira. Nah, dibaca dengan ya, langsung. Ya, gitu. Ya, mudah-mudahan itu ya contoh yang paling bagus untuk menjelaskan antara sifar yang mustatil dengan mustadir. Ya, wallahu alam. Mudah-mudahan paham ini yang Insyaallah paham ya. nggak bingung ya. Iya, yang penting bacaannya benar ya, dan kemudian bisa memahami tadi mengenai sifar ya, tadi tanda bulat yang berada di atas ro tadi yang ditanyakan. Baik, yang selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, pada surat Yasin ayat yang ke-52 ada tanda syaktah, tapi ada juga di situ bareng tanda wakof kof lam. Apakah ini menandakan syaktahnya boleh dipraktekkan, boleh tidak, atau bagaimana hukumnya Ustaz? Iya, ya. Saktah ya. Apabila kita membaca dengan wasol, maka kita baca saktah tersebut. Kalau kita memang nggak kuat nafasnya, kita wakaf di situ, maka kita tidak baca saktahnya. Ya. Sama dengan di akhir surah, di akhir dari ayat Al-Kahfi, ayat yang pertama. Ya. Maka itu di akhir ayat. Ya. Maka ketika kita nggak menyambung pada ayat kedua, maka tidak ada saktah. Tapi ketika kita menyambung pada ayat kedua, maka jadi kita membaca dengan saktah. Ya. Nah, demikian pula di surah Yasin ya, ayat yang ke-52. Ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Nah, ketika kita membaca dengan bacaan sampai kalimat Ar-Rahman, maka kita baca dengan saktah. Tapi kalau kita mau wakaf pada kalimat yang tadi, ya, maka kita tidak baca dengan saktah. Wallahu a'lam. Jika kita misalkan wakaf di situ Ustaz, terus kita ingin mengulang kembali tapi ingin mempraktikkan saktah, boleh, diulang? nggak apa-apa. Boleh. Nggak apa ya? Iya, nggak apa-apa. Iya. Iya, baik. Ya, terima kasih banyak. Syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami untuk para pemerhati sekalian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, apakah benar setiap huruf idgham bila guna itu bila bersyiddah itu dibaca nabr? Ulangi. Bila Apakah idgham benar setiap huruf idgham bila guna bila bersyiddah itu dibaca nabr? Iya. Nabr itu ya sudah kita ketahui ya, adalah hentakan ya, hentakan nada ya, hentakan nada ya. Dan ya misal ya kita baca pada kalimat ya yang di sana ada syiddahnya, kebanyakan kita menghentakkan karena untuk menekankan syiddah tersebut. Maka ini pun dinamakan nabr ya. Karena dia menghentakkan nada atau menaikkan nada tersebut ya. Nah, demikian Allah. Iya, baik, syukran jazakallahu khair. Alhamdulillah Ustaz, sudah diajukan seluruh ini pertanyaan di layanan pesan singkat. Ujung waktu ya. Ujung waktu. Cukup ya waktunya ya. Insyaallah. Insyaallah pertemuan yang bermanfaat insyaallah Ustaz ya. Alhamdulillah.
Nah, ada ikhtitam yang ingin disampaikan, Ustaz? Iya, baik. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini ya kita bertemu ya, dan saya mengingatkan pada para pencinta sekalian, pencinta roja sekalian untuk mari kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk kebaikan negeri kita ini ya, semoga Allah segera angkat ya penyakit atau wabah yang ada yang sekarang melanda negeri kita ini ya, dan juga negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya ya, dan semoga dengan diangkatnya ya wabah ini kita akan kembali beraktivitas seperti semula ya, dan hanya ya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah disertai taubat dan istighfar ya, siapapun dia, baik rakyat jelata maupun pemimpin yang mulia ya, baik orang ya yang konglomerat maupun mereka-mereka yang melarat ya, sama semuanya hanya satu jalan keluar kita ya selain berusaha, yakni memohon ya istighfar dan taubat kepada Allah ya, dan berdoa agar Allah segera mengangkat ya wabah ini dari negeri kita. Demikian ya, semoga doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala dan terangkatlah wabah ini dari negeri kita yang kita cintai sehingga dapat beraktivitas sebagaimana semula. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.